Halo, jumpa lagi di Football Belanda. Assalamualaikum. Ini gua mau bikin review ya pertandingan tadi antara Arsenal melawan Manchester United. Seperti biasa ya, ringan amatiran ala gua. Ya, pertandingannya berakhir imbang ya, 0-0. Ini sesuai seperti prediksi Coach Justin, Bang Fuad dan Bang Patrick ya di Poros Halang, yang semua sepakat kalau pertandingan ini akan berakhir seri, dan ternyata kejadian bener ya, seri. Sementara gue sendiri tidak berani untuk memberikan prediksi. Oke, review sejenak dari kacamata gue ya, subjektif gue. Babak pertama pertandingannya berjalan ketat ya, artinya kalau kita ngomong soal masalah ball possession memang di awal-awal, mungkin sekitar 5 menit awal itu Arsenal lebih banyak menyerang ya, tapi setelahnya Manchester United mengambil kendali sih, dan statistik pun juga mengatakan ball possession 64% untuk Manchester United ya, sekalipun total shot itu sama-sama 7 ya. Dan kalau di di website ini tidak dihitung ada big chances ya, walaupun gua menilai sih ada beberapa sebenarnya yang mungkin bukan golden chances, tapi ya hitungannya peluang juga ya. Dan gua yang di sini yang gua lihat adalah, pertama, Manchester United itu dia tadinya gue pikir kan pakai diamond ya, ternyata tidak. Ternyata di belakang di gelandang itu menggunakan 2 gelandang holding midfielders ya, which is Fred sama Scott McTominay. Di sebelah kiri, di depannya tuh ada sebelah kiri Paul Pogba, Bruno Fernandes, lalu di kanan ini ada Marcus Rashford dan Edinson Cavani di depan ya, striker. Dan gue pikir sih strategi yang diterapkan oleh Ole Gunnar ini berhasil ya. Karena apa? Karena ya satu, kita bisa menguasai ball possession, kita bisa meredam agresivitas Arsenal ya. Artinya mereka lebih banyak melakukan serangan balik ya, karena memang ya bola ada di kita ya. Sekalipun kelemahan sedikit mungkin kalau gua komen ya, kurang bisa membuat peluang yang yang mantep gitu ya, yang greget gitu. Tadi gue lihat itu ada tendangan bebas Bruno Fernandes yang di terakhir itu ya, dan kalau nggak salah tadi sempet gue lupa babak pertama atau babak kedua, kayaknya babak pertama deh, yang yang Fred itu ya, yang fingertipsnya dari kipernya Arsenal ya, Bernd Leno. Lalu memasuki babak kedua, seperti biasa sih, maksudnya bukan seperti biasa, seperti babak pertama, ball possession dikuasai oleh Arsenal ya di 5 menit awal kalau nggak salah, dengan melancarkan serangan-serangan yang cukup membuat gue deg-degan juga ya, karena serangannya cukup berbahaya ya. Dan nah, yang menariknya di babak kedua ini adalah terjadi silih berganti serangan ya, baik itu dari Arsenal dan juga dari Manchester United ya. Tercatat ada 10 shot untuk Arsenal dan 7 shot untuk Manchester United. Tapi untuk dihitung big chances-nya ini, Manchester United punya ada 2 ya. Dan ya Cavani ya. Nah, untuk Cavani sendiri sih, kalau gua secara pribadi yang ngelihat 2 peluang tadi itu, dibilang wah nih kualitasnya kurang bagus atau seperti apa, enggak sih. Gua pikir kalau kita bisa lihat ya, setup play-nya itu sudah bagus loh dari dua peluang Cavani ini, benar-benar sudah bagus. Dan satu yang kedua adalah sekalipun itu miss target ya, artinya nggak masuk ke gawang, tapi itu bukan yang terlalu jauh bolanya atau seperti apa ya. Artinya apa? Kalau gue melihat 2 peluang ini adalah murni unlucky ya. Jadi ya kalau memang sudah bukan jatahnya gol ya udah nggak gol aja ya. Sekalipun sebenarnya setupnya bagus ya, dan Arsenal sendiri pun juga bukan tanpa peluang ya. Mereka ada satu tuh yang kena mistar ya kan, tendangan bebas kena mistar. Lalu beberapa peluang dimiliki oleh PP ya, melebar tipis-tipis itu bolanya, syutingannya. Dan menurut gua ya inilah Arsenal yang sedang bangkit ya. Seperti gua sampaikan di preview, bahwasannya Arsenal ini kan di pertandingan Liga nih mereka
dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 26 Desember kalau nggak salah, ya betul, dari tanggal 26 Desember nih tidak pernah terkalahkan ya. Dan mereka hanya meraih satu kali hasil seri sebelum melawan Manchester United adalah melawan Crystal Palace, dan rekor memasukkan dan kebobolannya pun juga cukup baik ya. Dan ini kan menandakan Arsenal ini bukan seperti yang awal-awal musim gitu loh. Sekalipun yang tim-tim yang mereka hadapin ini tim-tim yang kualitasnya tuh bisa dibilang di atas kertas di bawah Arsenal ya, tapi secara mental itu kan akan membangun kepercayaan diri dari para pemain Arsenal itu sendiri ya. Sebaliknya Manchester United datang ke Emirates Stadium ini dengan baru saja menelan pil pahit, kalah di kandang sendiri dengan tim peringkat terakhir, Sheffield United ya. Dan kalau gue lihat lagi dari pertandingan ini, sisi positifnya adalah oke, 0-0, tapi ini ada perbaikan. Clean sheet nomor 1. Lini belakang kita tangguh ya, sekalipun Arsenal pun juga memiliki banyak peluang, tapi overall ya Indian is 0-0. Berbeda dong dengan bagaimana lini belakang kita ketika bermain melawan Sheffield United ya. Banyak melakukan kesalahan sendiri, banyak miskomunikasi, terlalu banyak miss ini, miss itu, miss ini ya. Banyak sekali lah kesalahan elementer lah katakanlah ya, sehingga mengakibatkan kita kalah 1-2. Tapi di pertandingan Arsenal ini gue secara pribadi deg-degan sih melihat serangan Arsenal, tapi at some point juga appreciate ya, karena Aaron Wan-Bissaka bermain bagus, Luke Shaw bermain bagus, supporting dari gelandang bertahan baik itu Fred, Paul Pogba maupun pada saat babak pertama oleh Scott McTominay juga bagus ya dalam ya menjaga daerahnya sendiri. Banyak peningkatan sih kalau gue ngelihat dari pertandingan sebelumnya ya, sekalipun ya kita tidak bisa mencetak gol, 0-0. Mungkin ada beberapa yang berpikir bahwasanya ini harusnya kita bisa menangkan ya. Tapi kalau menurut gue it's a fair draw. Artinya ini draw 0-0 yang tidak membosankan ya. Bahkan gue tadi sempet tweet, wah ini kok nggak ada perpanjangan waktu, kok nggak ada adu penalti, karena ya berasa kayak gimana sih kalau kita nonton final yang pertandingannya seru, pertandingannya bagus kan. Kalau final tuh enak ya, kita bisa tahu Indian siapa yang jadi juara nih, karena ada perpanjangan waktu, ada adu penalti kan. Kalau ini liga nggak ada ya, kayak gue ngerasa agak sedikit kentang, but it is what it is ya. 0-0 gue sih puas sih dengan penampilannya. Memang ini bukan yang terbaik ya, tapi kita again sih kalau kita ngelihat dari Manchester United ini bukan yang terbaik penampilannya. Artinya kita solid di belakang, kita solid di tengah, kita kurang beruntung di depan gitu loh ya. Tapi kita jangan lupa juga Arsenal juga berbahaya gitu. Dia sedang bangkit, dan inilah Arsenal yang tidak kita lihat di 5 pertandingan awal liga ya, di mana mereka sempat tersyok-syok di dekat sekitaran zona degradasi. Sekarang mereka sudah bangkit ini gue pikir ya, sekalipun mereka belum banyak menghadapi tim papan atas ya. Gue iseng-iseng gue ngelihat jadwal Arsenal selanjutnya adalah mereka akan tandang melawan Wolves. Lalu setelahnya mereka akan tandang melawan Aston Villa. Nah, gue pikir nih pertandingan melawan Aston Villa ini yang akan seru ya. Tapi patut juga diikutin gimana kiprah melawan Wolves ya, karena 2 pertandingan ini akan tandang. Sementara Manchester United ya sehabis ini akan mempunyai 2 pertandingan home ya, melawan Southampton dan juga melawan Everton ya. Nah ini again si Southampton ini sedang dalam tren turun, sementara Everton ini sedang dalam tren yang tidak jelas ya. Barusan kalah juga di kandang melawan Newcastle ya. Jadi ya ini bagus buat Manchester United kalau gue lihat. Si Arsenal tentunya bagus ya, karena mereka bisa mempertahankan tren positif mereka, tidak kalah ya, dan berhasil. Artinya mereka semenjak tanggal 26 Desember tuh selalu dapat poin lah di pertandingan liga. Sedangkan Manchester United gue ngeliat ya ini sudah bangkit gitu loh, sekalipun hasilnya 0-0. Dan patut dinantikan apakah di 2 pertandingan mendatang ini menghadapi Southampton dan Everton tren ini bisa ditingkatkan ya, dijaga dan ditingkatkan. Artinya bisa meraih hasil kemenangan ya. Karena ya di liga sekarang ini kan Manchester City leading. Mereka punya 1 pertandingan di tangan dan mereka leading 3 poin ya, dengan 44 poin. Manchester United 41. Tapi gue secara pribadi sih sebenarnya
ya oke lah, kita ada di peringkat kedua, kita punya apa namanya, we are in the title race gitu. Tapi gue sebenarnya nggak mau melihat ke arah sana ya. Gue bener-bener pingin menikmati satu pertandingan ke pertandingan lain ya. Karena again sih, gue nggak punya pengharapan Manchester United akan juara, atau sebenarnya berada di posisi seperti ini pun juga sebenarnya bukan, dan gue yakin juga banyak yang tidak menyangka ya kita bisa ada di peringkat 2 saat ini ya. So gue pikir ya sudah, jangan lihat gelar juaranya atau perebutan juaranya atau title race-nya, tapi bagaimana bisa konstan ya, dari pertandingan satu ke pertandingan lain, dari pertandingan satu ke pertandingan lain, artinya berusaha terus untuk mendapatkan hasil yang positif. Kurang lebih seperti itu review pertandingan tadi ya, lawan Arsenal 0-0 di Emirates Stadium. Ringan amatiran ala gua seperti biasa. Again sih, bottom of the line-nya gua puas dengan pertandingan tadi 0-0. Pertandingannya seru, mendebarkan, tidak membosankan. Sekalipun ya kalau buat gua sih hasilnya Manchester United kurang beruntung ya. Kalau lihat, terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Kalau kalau suka bisa kasih like-nya. Kalau belum subscribe bisa subscribe. Kalau ada saran, masukan bisa di kolom komen. Saksikan terus video lainnya di Football Belanda. Wassalam.